Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak ustazah, hari ini kita akan belajar matematika kembali. Namun sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita mulakan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai pecahan senilai. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ada lingkaran 1, 2, dan 3 yang mempunyai luas yang sama. Luas daerah yang diarsir pada gambar 1 adalah setengah lingkaran, pada gambar 2 adalah 2/4 lingkaran, dan dari gambar 3 adalah 4/8 lingkaran. Nah, dilihat dari gambar tersebut bahwa luas daerah yang diarsir pada ketiga lingkaran itu adalah sama, yaitu setengah sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Bentuk ketiga pecahan di atas disebut pecahan senilai. Selanjutnya, perhatikan hubungan-hubungan berikut ini. Ada pecahan 1/2. Jika kita kalikan dengan 2, pembilang dan penyebutnya, maka hasilnya adalah 2/4. Jika pembilang dan penyebut dari 1/2 itu kita kalikan dengan 3, maka hasilnya adalah 3/6. Jika kita kalikan dengan 4, maka hasilnya adalah 4/8. Namun, jika 2/4 itu kita bagikan dengan 2, maka hasilnya adalah setengah. Jika 3/6, pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagikan dengan 3, maka hasilnya adalah 1/2. Jika 4/8, pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagikan dengan 4, maka hasilnya adalah setengah. Jadi, berdasarkan hubungan-hubungan di atas, pecahan senilai dapat diperoleh dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan suatu bilangan yang sama yang bukan 0. Sehingga pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama yang bukan 0. Untuk menentukan pecahan yang senilai dengan A per B, di mana B tidak sama dengan 0, dapat digunakan hubungan berikut ini. Untuk P dan N merupakan bilangan asli, maka A per B sama dengan A dikali P per B dikali P, atau A per B sama dengan A dibagi N per B dibagi N. Pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0 dapat diubah ke dalam bentuk paling sederhana dengan cara membagi pembilang dan penyebut pecahan itu dengan FPB dari A dan B. Coba perhatikan contoh berikut ini. Tentukanlah 3 pecahan yang senilai dengan 3/5. Perhatikan cara penyelesaiannya. Untuk pecahan 3/5, pembilang dan penyebutnya akan dikalikan dengan bilangan yang sama. Jikalau kita kalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 6/10. Jikalau kita kalikan dengan 3, maka hasilnya adalah 9/15. Jika kita kalikan dengan 4, maka hasilnya adalah 12/20. Jadi, 3/5 itu sama dengan 6/10, sama dengan 9/15, sama dengan 12/20. Nah, untuk soal yang selanjutnya, yaitu untuk pecahan 8/12, pembilang dan penyebutnya akan kita bagi atau kita kali dengan bilangan yang sama. Maka akan diperoleh, jika 8/12 itu kita bagikan dengan 2, maka hasilnya adalah 4/6. Jika kita bagikan dengan 4, maka hasilnya adalah 2/3, atau jika 8/12 kita kalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 16/24. Jadi, yang senilai dengan pecahan 8/12 adalah 4/6 sama dengan 2/3 sama dengan 16/24. Coba perhatikan contoh selanjutnya. Tentukan bentuk
yang paling sederhana dari pecahan berikut. Yang pertama, ada 15 per 25. Pertama-tama, kita harus cari dulu FPB dari 15 dan 25. Maka hasilnya adalah 5. Jadi, 15 dan 25 itu akan kita bagikan dengan FPB-nya, yaitu 5. Maka bentuk paling sederhana dari 15 per 25 adalah 3 per 5. Untuk soal selanjutnya, yaitu yang B, ada pecahan 18 per 27. Kita akan cari FPB dari 18 dan 27. Maka FPB-nya adalah 9. 18 per 27 itu akan kita bagi dengan FPB-nya, yaitu 9. Maka bentuk paling sederhana dari 18 per 27 adalah 2 per 3. 24 per 32. Dengan menggunakan cara yang sama, yaitu mencari FPB dari pembilang dan penyebutnya, maka FPB dari 24 dan 32 adalah 8, sehingga jika 24 per 32 kita bagikan dengan 8, maka hasilnya adalah 3 per 4. Yang terakhir, 45 per 54, maka FPB-nya adalah 9. Jika 4 per 5 per 54 kita bagikan dengan 9, maka bentuk paling sederhana darinya adalah 5 per 6. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara mengurutkan bilangan pecahan. Untuk mengurutkan bilangan-bilangan pecahan, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Kemudian, urutkan pecahan itu menurut besarnya pembilang. Perhatikan contoh berikut. Urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Pecahannya ada 2 per 3, 5 per 6, 4 per 5, dan 3 per 4. Ingat, untuk menyelesaikan masalah ini adalah hal pertama yang harus kita lakukan, mencari KPK dari penyebut-penyebutnya, yaitu KPK dari 3, 4, 5, dan 6. Maka KPK-nya adalah 60. Sehingga 2 per 3 itu sama dengan 40 per 60, 5 per 6 itu sama dengan 50 per 60, 4 per 5 itu sama dengan 48 per 60, dan 3 per 4 sama dengan 45 per 60. Jadi, urutan-urutan pecahan dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah 40 per 60 itu lebih kecil dari 45 per 60, lebih kecil dari 48 per 60, lebih kecil dari 50 per 60. Atau 2 per 3 itu lebih kecil dari 3 per 4, lebih kecil dari 4 per 5, dan lebih kecil dari 5 per 6. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah mencari pecahan yang terletak di antara dua pecahan. Perhatikan contoh berikut ini. Selanjutnya, kita akan mencari pecahan yang terletak di antara dua pecahan. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian, coba perhatikan contoh yang Ustazah berikan ya. Baik anak-anak ustazah sekalian, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Yuk sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita lafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.